Bab 861, Kenapa kamu tidak memujiku? Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk mendidik. Sulang berpikir seperti ini, dan kemudian berencana untuk membujuk ketiga wanita itu lagi. Namun Chu Xiaobei tiba-tiba tersenyum, aku berencana untuk membaca lebih banyak buku yang menarik seperti itu, dan kemudian menulis banyak buku, agar dapat bermanfaat bagi para pejuang dunia. Hari, sudut mata Sulang berkedut, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama lagi. Nima ini, di mana pejuang yang akan bermanfaat bagi dunia, apakah itu untuk meracuni pejuang dunia? Namun, melihat ekspresi serius Chu Xiaobei, Sulang merasa bahwa dia tidak dapat membujuknya untuk kembali. Oh, lupakan saja, pokoknya, hanya untuk memperkaya kehidupan spiritual, biarkan dia pergi. Sulang melengkungkan bibirnya tanpa daya, dan langsung berpikir, tanpa diduga, banyak hal dari bintang biru 2000 tahun yang lalu telah diwariskan ke masa sekarang. Aku tidak tahu apakah patung pasir di internet masih ada. Jika mereka menyebar ke benua Changlan, seperti apa pemandangannya? Terpikir akan hal ini, Sulang tiba-tiba mengubah ekspresinya, jaringan. Jaringan virtual internet. Bagi Sulang, istilah internet juga hanya digunakan dalam kehidupan sebelumnya. 2000 tahun yang lalu, energi spiritual dihidupkan kembali, dunia berubah drastis, teknologi terpukul keras, peradaban kultivasi bangkit, dan internet menghilang. Tetapi sekarang, Sulang sudah memiliki kemampuan untuk membangun kembali jaringan. Wuxingtian, susunan raksasa yang mencakup semua alam liar dan gurun, tidak hanya dapat membangun jaringan transportasi yang mencakup seluruh wilayah, tetapi juga jaringan virtual. Tentu saja, sifat jaringan virtual ini sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya. Prinsipnya memiliki 2 poin, metode pembentukan dan kekuatan spiritual prajurit. Langsung gunakan kekuatan mental Anda sebagai kabel jaringan, hubungkan port formasi, dan akses jaringan virtual. Saya akan pergi, ini benar-benar oke. Sulang membelalakan matanya, menyentuh dagunya, dan berpikir dalam hati, pembangunan jaringan virtual, ditambah dengan jaringan transportasi, pasti dapat membuat penyebaran dan integrasi peradaban mencapai tingkat yang tidak normal. Namun, jaringan virtual secara alami berbahaya, karena takut para pejuang kecanduan internet dan menjadi malas dalam latihan mereka. Selain itu, ini juga akan sepenuhnya menyebarkan peradaban manusia, termasuk peradaban kuno, bintang biru lebih dari 2000 tahun yang lalu. Beberapa peradaban era tempat saya berada di kehidupan saya sebelumnya juga akan diwariskan, novel-novel, paragraf, del. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada benua Changlan, yang memiliki adat istiadat rakyat yang sederhana dan hanya mencari jalan seorang seniman bela diri. Di samping itu, Chu Xiaobei, Ruxue dan Xianxian tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung ketika mereka melihat ekspresi terkejut Sulang. Hei, Sulang, aku bilang aku ingin menulis buku, mengapa kamu tidak memujiku? Chu Xiaobei bertanya dengan wajah tidak puas, mencibir mulutnya. Jumlah, bagus-bagus, bagus cita-citanya. Buku itu sangat bagus, aku mendukungmu. Sulang kembali sadar, berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi diam-diam berkata dalam hatinya, jika jaringan virtual benar-benar terbentuk, tenaga kerja dan modal akan menarik 100 kelompok pembual untukmu, dan membual bahwa kamu akan lepas landas. Ini hampir sama. Chu Xiaobei mengangkat dagunya dengan bangga, memperlihatkan tulang selangka yang ramping dan anggun. Melihat ini, Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi, dan kemudian melirik ke bawah. Wanita ini baik kecuali sedikit kurus. Lihatlah mata berair dan tubuh yang lembut ini, sangat serakah, menyusu. Kakak Sulang, apa yang kau lihat? Suara Ji Ruxue dan Murong Xianxian datang satu demi satu, dengan sedikit keceriaan dalam suara lembut dan lembut itu. Tidak bagus, aku takut aku akan jatuh ke dalam medan Asura. Sulang diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, lihat saja apakah basis kultivasimu telah tumbuh. Kakak Sulang benar-benar bisa tertawa. Baru 2 atau 3 hari sejak kau mengajari kami basis kultivasi terakhir kali. Xianxian dan aku belum menguasai kekuatan kami, di mana kami bisa tumbuh. Itu benar, sorot mata Sulang tadi tampaknya tak terhentikan bahkan dengan pakaian tingkat senjata abadi. Tidak tahu apa yang kau lihat. Ji Ruxue dan Murong Slim memiliki tatapan yang jenaka,
mereka bernyanyi dan berdamai, mata mereka berbinar. Tentu saja, mereka tidak memakan kecemburuan Chu Xiaobei. Mereka telah lama berhubungan dengan Chu Xiaobei, dan mereka telah belajar kulit. Saat ini, mereka hanya ingin menggoda Su Lang. Aha, aku hanya ingin tahu apakah kendalimu atas kekuatan sudah membaik. Su Lang tertawa dan berpikir dalam hati, benar saja, apakah kau sudah belajar cara bersembunyi? Jika kau berani menggodaku dan menggodaku, aku akan merobek pakaianmu dan melihat cukup. Gadis tua yang baik itu agak kurus, dan Su Lang ingin memperbaikinya. Untungnya, Ji Ruxue dan Murong Xianxian sedikit terpengaruh oleh Chu Xiaobei, dan mereka pada dasarnya masih gadis yang baik. Oleh karena itu, dia mengejek Su Lang selama 1 ronde, dan langsung menjadi patuh di ronde kedua. Itu saja, saudara Su Lang, meskipun kita belum sepenuhnya menguasai kekuatan kita, kita tidak bisa lagi menginjak tanah dengan 1 kaki dan mengalahkan tembok kota dengan 1 pukulan. Saudara Su Lang, kita tidak baik, kita telah mengendalikan kekuatan yang begitu kuat dalam waktu yang begitu singkat. Kedua wanita itu menyeringai dan meminta pujian kepada Su Lang, bertingkah seperti bayi. Bagus, bagus, luar biasa. Su Lang tersenyum dan mengangguk, diam-diam bertanya apa yang telah kau lakukan, bumi diinjak-injak, tembok kota hancur, kota mana yang telah kau lukai. Tentu saja, Su Lang baru saja memikirkannya, dia tidak akan mempertanyakan kedua gadis baik Ruxue dan Xianxian. Ini semua berkat Sister Xiaobei. Sister Xiaobei berkata bahwa menghalangi lebih buruk daripada menahan diri, daripada menahan dengan paksa, lebih baik melepaskan kekuatanmu sepuasnya. Jadi kami pergi ke kota terlantar dan berlatih gerakan di sana. Itu sangat menyenangkan. Ji Ruxue tampak seperti sedang tenggelam dalam kenangan, dan ada sedikit obsesi dalam senyumnya. Chu Xiaobei di sampingnya menunjukkan ekspresi kemenangan. Astaga, apakah gadis ini terobsesi dengan kekuatan? Di masa depan, kamu tidak akan menjadi eksistensi mengerikan yang terlihat seperti loli mungil, tetapi sebenarnya adalah gadis yang aneh. Su Lang memikirkannya, lalu menatap Murong Xianxian, dengan tatapan yang sama. Mereka tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang kuat, menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan bumi. Mungkin mereka benar-benar akan kecanduan dengan perasaan yang menyegarkan. Situasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah mereka dapat memotivasi mereka untuk berlatih keras dan mendapatkan kekuatan. Sisi buruknya adalah dia mungkin menjadi gadis aneh dalam imajinasi Su Lang, gadis dewa kehancuran. Dengan dua kepribadian mereka yang berperilaku baik, kemungkinan menjadi gadis penghancur terlalu rendah. Su Lang berpikir dalam hati, karena itu, masih ada lebih banyak manfaat, aku terlalu banyak memikirkannya. Segera, Su Lang tersenyum dan berkata, Xiaobei akan membawamu berlatih dan menguasai kekuatanmu. Ini sangat bagus, tetapi kamu juga harus memperhatikan mentalitasmu sendiri. Kamu harus stabil dan menahan keinginan untuk menghancurkan. Ya, aku tahu. Ji Ruxue dan Murong Xianxian mengangguk patuh. Chu Xiaobei tersenyum penuh kemenangan, Su Lang, jangan khawatir, aku akan mengajarimu seperti salju dan ramping. Baiklah, Su Lang mengangguk. Tatapannya melirik 5 roti kristal dan roh, hatinya berkata, aku harap kamu bisa mengajar lebih banyak. Segera, Su Lang menatap lurus dan berkata, aku telah menyempurnakan prajurit kaisar kuasi 5 elemen, mengatur surga 5 elemen, dan membawa seluruh daratan selatan di bawah komandonya. Segera, aku akan memindahkan umat manusia ke benua Changlan. Sebagai klan asliku, di mata dunia, klan manusia akan menjadi kaisar yang hebat, dan seseorang tidak dapat melakukannya tanpa seorang dewa bela diri yang kuat. Meskipun Yue Hong dan Kong Su adalah kaisar kuasi, mereka bukan manusia. Aku ingin manusia memiliki Wuxian dan kaisar kuasi. Aku ingin dunia tahu bahwa umat manusia sama kuatnya denganku sendiri. Su Lang, kamu menyempurnakan 5 prajurit kekaisaran kuasi. Saudara Su Lang, kamu telah mengatur surga 5 elemen. Apa itu surga 5 elemen? Saudara Su Lang, kamu benar-benar memiliki seluruh daratan selatan di tasmu, sungguh menakjubkan. Saudara Su Lang, apakah kamu akan memindahkan umat manusia ke benua Changlan? Kita pasti akan menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan ras lain memandang rendah umat manusia. Ketika ketiga putri Chu Xiaobei mendengar kata-kata Su Lang, wajah mereka terkejut, mata mereka bersinar, dan mereka tampak seperti kipas kecil. Berbaring, seluruh dunia mengetahuinya,
dan kau harus memberitahuku secara pribadi untuk mengetahuinya. Alasan mengapa aku datang kepadamu adalah untuk melihat bagaimana kau memujaku, tetapi kau menyadari di belakang bahwa aku benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Sulang bergumam dalam hatinya, masih tampak serius di permukaan. Setelah jeda, Sulang berkata, ya, tanah selatan disatukan olehku, dan umat manusia akan segera menetap. Kau tidak dapat dipandang rendah, kau harus memiliki Wuxian Sudi. Kalian bertiga, dan Yan Xingxing, adalah kandidat tetapku. Sebelum itu, aku akan meningkatkan wilayah dan kekuatan tempurmu sesegera mungkin. Sebenarnya, ada pilihan pribadi, yaitu Li Xianyang. Namun, Li Xianyang tidak membutuhkan Sulang untuk secara sengaja meningkatkan kekuatannya. Selain menjadi pelayan, Li Xianyang juga merupakan klon khusus Sulang, dan kekuatan tempurnya akan selalu mengikuti kecepatan Sulang. Tentu saja, kekuatan tempurnya hanyalah kekuatan tempur harian Sulang, bukan kekuatan tempur setelah wabah. Saat ini, apakah masih ada aku? Ekspresi Chu Xiaobei berubah, dan dia ragu-ragu, aku dari klan Xuanyu. Tidak, sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum, kamu sekarang manusia, ya, kamu hanya memperlakukan dirimu sendiri seperti menikahiku. Omong kosong apa, mesum. Chu Xiaobei menatap Sulang dengan tajam, seolah-olah aku akan meledak. Namun, Sulang menatapnya apa adanya, matanya yang besar dan indah jelas tidak marah sama sekali. Sialan, integritas yang diucapkan dengan buruk itu dilakukan lagi. Haha, Sulang tersenyum, lalu berkata, sekarang bersamaku, kaulah yang paling dekat dengan Wuxian, jadi aku tetap harus mengutamakan peningkatan kekuatanmu. Apa kau akan menanamkan aturan padaku lagi? Mata Chu Xiaobei berbinar dan dia cukup bersemangat. Benar, Sulang tersenyum dan mengangguk. Chu Xiaobei telah menerima 2 penanaman aturan dari Sulang, ditambah aturan yang telah dikuasainya, sejauh ini dia telah menguasai lebih dari 20 aturan. Level ini adalah satu dari sejuta di antara para kuasa immortal. Jika seorang kuasa immortal biasa dapat mencapai langkah ini, dia dapat terbangun dengan senyuman dalam mimpinya, dan dia akan berhasil menembus Wuxian sejak lama. Namun, Chu Xiaobei ingin menjadi seorang kaisar, dan bahkan menjadi seorang kaisar bukanlah tujuan utamanya. Di atas Kaisar Wu, ada juga Kaisar Agung, level tanpa dewa, dan alam awal. Itulah puncak seni bela diri. Untuk mengejar puncak seni bela diri, Anda harus memiliki fondasi yang cukup dalam. Para kuasa immortal biasa menjadi immortal berdasarkan beberapa aturan. Meskipun mereka tampak kuat, mereka seperti rumput liar tak berakar di antara langit dan bumi, dan tidak akan pernah ada kemungkinan untuk menjadi kaisar. Harus ada aturan yang cukup sempurna untuk menyeberangi parit dan menjadi Kaisar Wu. Sulang tahu bahwa Kaisar Wu yang terbaik dalam sejarah benua Changlan memiliki 49 aturan untuk menjadi abadi. Orang itu adalah Kaisar Wu yang merupakan salah satu warisan dari tanah terlarang milik Kaisar, dan ia menjadi Kaisar berdasarkan petualangannya. Untuk membantu Chu Xiaobei meletakkan fondasi yang sempurna bagi Sulang, puluhan aturan tentu saja tidak cukup. Akan tetapi, tidak perlu memahami semua 3.600 aturan tersebut. 3.600 adalah angka imajiner, dan aturan-aturan dunia jauh lebih dari itu. Selain aturan-aturan utama, ada banyak sekali aturan turunan, dan tidak banyak yang perlu dipahami tentang aturan-aturan turunan ini. Karena pada tahap Wuxian, Anda dapat mengisi batas dalam Wuxian dengan materi dari alam semesta yang tak terbatas, dan berkembang ke arah alam semesta kehidupan. Zat ini mengacu pada segala sesuatu yang ada di dunia, seperti tanah, logam, udara, air, dan api. Dalam proses pengisian, aturan-aturan turunan yang tidak dikenal yang belum dipahami itu akan secara bertahap disempurnakan, dan akan dipahami ketika saatnya tiba. Tentu saja, bahkan jika Anda menerobos Kaisar Wu dan membentuk alam semesta kehidupan, itu tidak berarti Anda telah memahami semua aturan dunia. Kaisar Wu menjadi kaisar dengan berbagai jalan, dan alam semesta kehidupannya sangat berbeda menurut jalannya. Misalnya, alam semesta kehidupan dari jalan api harus berfokus pada aturan-aturan sistem api. Api ada di mana-mana di alam semesta kehidupan, dan semua jenis api, dan bahkan makhluk hidup adalah api. Ini adalah alam semesta yang dangkal, sederhana, dan tidak lengkap. Dibandingkan dengan alam semesta yang tak terbatas, alam semesta kehidupan Kaisar Wu penuh dengan celah. Namun, Kaisar Wu juga merupakan anggota makhluk yang tidak penting,
Dibandingkan dengan alam semesta kehidupan dan alam semesta yang tak terbatas, terlalu sulit untuk menjadi manusia. Selain itu, Kaisar Wu adalah langkah pertama untuk melangkah ke alam pencipta. Jika Anda dapat terus berjalan dan mencapai akhir, mungkin alam semesta kehidupan akan berubah menjadi alam semesta tak terbatas kedua. Lebih dekat ke rumah. Dalam pandangan Sulang, jika Chu Xiaobei memiliki potensi untuk terus maju dan mencapai akhir, ia harus memahami 360 aturan dalam tahap kuasi abadi. Aturan-aturan ini mencakup lusinan aturan utama, serta lebih dari 300 aturan yang tidak dikenal dan aturan turunan penting yang sulit dipahami. Pada saat ini Sulang telah memahami aturan utama, hanya aturan yang tidak dapat diandalkan dan aturan turunan. Pada titik ini, Sulang sudah mempersiapkan dan memiliki rencana. Setelah 7 set lengkap seni pedang abadi selesai, dia akan memulai rencananya. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Yaitu membantu Chu Xiaobei memahami aturan dan meletakkan dasar yang kokoh. Selain menanamkan aturan, ada satu hal lagi, tunggu sebentar. Sulang menatap Chu Xiaobei, yang sudah siap, tersenyum, lalu mengulurkan tangan kanannya ke dahinya yang halus. Chu Xiaobei memejamkan mata, menunggu untuk menerima aturan, dan merasakan suhu dari tangan Sulang. Orang ini semakin kuat dan kuat. Pada awalnya, dia adalah kaisar bela diri biasa, tetapi sekarang dia telah menjadi penguasa bagian selatan benua Changlan. Melihat ke belakang, hanya beberapa bulan dari awal hingga sekarang, yang luar biasa. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Chu Xiaobei merasakan kekuatan aturan aneh yang ditransmisikan dari tangan Sulang, dan segera berhenti memikirkannya, memadatkan pikirannya, dan menahan napas. Tidak lama, aturan pertama ditransmisikan, aturan kehidupan. Ternyata sangat maju, aturan yang misterius dan tidak jelas. Orang ini masih tidak bisa masuk akal seperti biasanya. Chu Xiaobei mendesah dalam hatinya bahwa jika dia memahami kekuatan aturan misterius ini, dia mungkin tidak dapat memahaminya selama puluhan ribu atau 100.000 tahun. Saat ini, aturan kedua ditanamkan di telapak tangan Sulang lagi. Kemudian, pasal 3, pasal 4, hingga pasal 10, waktu yang sangat singkat untuk secangkir teh. Dengan bantuan Sulang, Chu Xiaobei memahami 10 aturan dan menghemat puluhan juta tahun kultivasi yang keras. Kamu konsolidasikan dulu. Juga, berikan aku Xiaobei. Sulang tersenyum pada Chu Xiaobei, lalu menatap Jiruksue dan Murong Xianxian, berikan kalian berdua harta karun terbang itu kepadaku. Saudara Sulang akan membantu kita meningkatkan harta karun terbang itu. Jiruksue berkata dengan gembira, ya, kita semua adalah makhluk abadi. Gula-gula kapasku tidak lagi berlaku. Aku juga merasa sayap merah mudaku terbang terlalu lambat. Murong Xianxian berkata dengan simpati, lebih baik aku terbang di udara sendiri. Chu Xiaobei terkejut sejenak, apakah ada hal lain yang kamu katakan, yaitu untuk mempromosikan harta karun terbang kita? Ini hanya memanfaatkan waktu luangmu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasimu, dan menyediakan waktu untuk promosi. Sulang tersenyum. Hal lainnya adalah memberimu kejutan, tunggu saja, hehe. Misterius, Chu Xiaobei memutar matanya sedikit, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Jiruksue dan Murong Xianxian saling memandang dan berkata serempak, saudara Sulang, bagaimana dengan kita? Beberapa, hujan dan embun. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil harta karun terbang milik ketiga wanita itu. Bagian pertama, artefak pengorbanan tingkat tinggi, Xiaobei, adalah burung phoenix putih, mulia dan elegan, dan penuh dengan keabadian. Potongan kedua adalah marshmallow merah muda milik Jiruksue, artefak teratas dengan banyak fungsi. Bagian ketiga, harta karun terbang bersayap merah muda tembus pandang milik Murong Slim, juga merupakan artefak teratas. Ketiga harta karun terbang yang disempurnakan dengan hati-hati oleh Sulang saat itu sudah tertinggal dan tidak dapat mengimbangi kecepatan ketiga wanita itu. Sekarang ketiga gadis itu semuanya adalah makhluk abadi semu. Jika itu adalah peri dasar, seharusnya ia hampir tidak dapat mengendalikannya. Bagaimanapun, ketiga harta karun ini telah memperhitungkan kultivasi ketiga wanita itu, dapat menggunakan spar energi sebagai energi, dan juga memiliki fungsi mengemudi otomatis. Jika dipromosikan ke tingkat abadi, dengan roh perangkat, kemampuannya untuk mengemudi otomatis benar-benar luar biasa, dan pengguna tidak perlu mengkhawatirkannya. Sulang memikirkannya, dan segera mulai mempromosikan ketiga harta karun ini.
Setelah beberapa napas, ketiga harta karun terbang di tangan Sulang semuanya telah menjadi artefak peri utama. Bagi Sulang saat ini, biaya bahan-bahannya tidak lebih dari gerimis. Mari kita lihat tiga artefak peri utama. Penampilan mereka pada dasarnya tidak berubah, dan jenis fungsinya tidak berubah, tetapi kekuatan mereka telah meningkat lebih dari ribuan kali lipat. Selain itu, Killing telah lahir. Di mata Sulang, ketiga harta karun terbang ini semuanya memiliki nafas kehidupan dan termasuk dalam jenis makhluk khusus. Karena metode pemurnian ketiga harta karun terbang ini masih menggunakan bagian-bagian untuk disambung, Sulang sedikit khawatir bahwa roh mereka akan salah. Saya melihat roh seperti pangsit terbang keluar dari tiga artefak peri utama. Hebat, Jiruksue dan Murong Xianxian tidak bisa menahan mata mereka terbakar ketika mereka melihat roh pangsit yang lucu. Ketika Xiao Hai dan 5 roh lainnya di atas meja melihat mereka berteriak kegirangan, dan mereka akan bertemu dengan ketiga sahabat baru ini namun, saat berikutnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ketiga roh murni ini. Sulang mengulurkan tangannya dan Xiao Hai serta Killing lainnya menghilang dari ujung jarinya. Pada saat ini, lucu sekali, Jiruksue telah memegang roh peri marshmallow dan merasakan auranya. Murong Xianxian juga memegang roh peri sayap merah muda di telapak tangannya, tampak seperti hewan peliharaan. Adapun roh Xiao Bai, ia terbang ke kepala Chu Xiaobei, yang sedang memejamkan mata dan berkonsolidasi, dan berbaring dengan lembut di atas kepala Chu Xiaobei. Ketiga roh itu tidak berkicau atau berperilaku aneh. Mereka semua berperilaku baik, sepertinya tidak ada yang salah. Namun, menurut aturan yang diringkas, semua artefak peri dengan bagian yang disambung sedikit terbelakang mental. Sulang sedikit mengernyit, dan segera meregangkan alisnya. Bagaimana aku bisa lupa bahwa meskipun ketiga harta karun terbang ini disambung dengan bagian-bagian, mereka tidak menggunakan banyak bagian. Ini membuat keterbelakangan mental mereka sangat ringan, bahkan tanpa keterbelakangan mental. Memikirkan hal ini, Sulang segera merasa lega. Tetapi dia tidak tahu, dia terlalu dini untuk merasa lega. Saat ini, melihat ketiga roh itu tidak masalah. Sulang mengembalikan harta karun terbang itu kepada ketiga wanita itu. Ketika Jiruksue dan Murong Xianxian mendapatkan harta karun terbang tingkat peri, mereka tiba-tiba tampak seperti gadis kecil yang menerima hadiah. Mereka sangat bahagia. Mereka menamai roh peri terbang mereka, Xiao Mian dan Xiao Fen. Kemudian keduanya segera mendesak harta karun terbang itu untuk terbang ke langit. Ah, sangat cepat, saudara Sulang, sangat cepat, sangat mengasyikkan. Petik 2 petik 2. Ruksue dan Xianxian berteriak kegirangan mengendarai peri terbang itu ke udara. Kecepatan peri terbang itu bisa lebih cepat, hampir 2 atau 3 kali lipat dari Wuxian primer biasa, dan puluhan kali lipat dari kuasa Xian. Ruksue dan Xianxian mengendalikan peri terbang untuk terbang kemana-mana, hampir seperti teleportasi. Sulang menatap keduanya dari bawah, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tidak lama, Ruksue dan Xianxian sudah cukup bermain, jadi dia mengambil peri terbang dan kembali ke Sulang. Kebetulan saja Chu Xiaobei sudah terkonsolidasi. Sebenarnya, untuk terkonsolidasi, lebih baik beradaptasi dengan kekuatan baru. Ini selangkah lebih maju dari level abadi. Chu Xiaobei membuka matanya, menunjukkan kegembiraannya. Segera setelah itu, dia merasakan roh pangsit lembut di atas kepalanya, dan tidak bisa menahan perasaan senang. Apakah Xiaobei telah dipromosikan ke tingkat peri? Hebat! Chu Xiaobei menarik Killing dari kepala Xiaobei, meratakannya dan membulatkannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gerakannya sangat terampil. Hei, mengapa kamu begitu terampil? Sulang tersenyum dalam hati, mungkinkah dia sering melakukan pijat pembesaran payudara untuk dirinya sendiri? Atau, melakukannya untuk Ruksue dan Xianxian? Memikirkan adegan itu, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan pesona jahatnya. Sulang, bagaimana menurutmu? Chu Xiaobei sepertinya merasakan tatapan aneh Sulang, mendengus dengan arogan, lalu melemparkan Killing ke tubuh peri itu. Aha, tidak apa-apa. Sulang berkata haha, sudah waktunya untuk memberitahumu apa yang kukatakan sebelumnya. Ada apa? Tidak hanya Chu Xiaobei, Ruksue dan Xianxian juga mendekat dengan rasa ingin tahu. Ayo, Beckham, julurkan kepalamu. Sulang memberi isyarat dengan ekspresi misterius di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Chu Xiaobei tidak yakin, tetapi tetap menjulurkan kepalanya. Segera,
dia menemukan bahwa Sulang meletakkan tangannya di dahinya lagi. Apakah kamu ingin menanamkan aturan lagi? Chu Xiaobei terkejut, mengapa kamu tidak menanamkannya sekaligus sebelumnya? Ruxue dan wajah ramping itu saling memandang, tetapi juga bingung. Bukan menanamkan aturan, tetapi teknik. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan memberikan instruksi kepada sistem di dalam hatinya. Sistem, tanamkan Perigiok S Yuan Zhenlu ke objek yang ditunjuk. Ding, fungsi pemberdayaan diaktifkan. Saat berikutnya, Chu Xiaobei merasakan sejumlah besar informasi muncul begitu saja di benaknya, dan tanpa menunggu pemeriksaan lebih dekat, informasi itu menyatu ke dalam kedalaman jiwanya. Itu langsung menjadi jelas dan jernih sekilas. Ini adalah Perigiok Beku Yuan Zhenlu. Chu Xiaobei terkejut, aku benar-benar menguasai teknik tingkat abadi ini dalam sekejap, dan kemahiranku mencapai tingkat yang sempurna. Ini bukan hanya level penyempurnaan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sulang, lihat baik-baik. Ini bukan hanya level kesempurnaan. Chu Xiaobei melotot padanya, itu sudah menjadi batas bagi teknik jalur rahasia untuk mencapai kesempurnaan. Apakah bisa lebih baik? Namun, dia tetap mendengarkan kata-kata Sulang dan dengan hati-hati memeriksa Frozen Jade Immortal Yuan Zhenlu. Setelah memeriksa lebih dekat, Chu Xiaobei segera menyadari perbedaannya. Ini benar-benar bukan hanya level yang lengkap. Makna dan misteri sejati yang telah kukuasai lebih mendalam dan sempurna daripada yang tercatat dalam buku-buku klasik. Chu Xiaobei membuka mulutnya karena terkejut, ini adalah ranah kemahiran yang benar-benar baru. Tingkat kemahiran yang baru, Ruxue dan Xianxian juga sangat terkejut. Tidak buruk, Sulang tersenyum, tingkat kemahiran ini disebut level dasar. Tingkat dasar, apakah itu batas yang dapat dipraktikkan oleh pendiri teknik latihan? Ya. Selain latihan tingkat kaisar asli, latihan lainnya kurang lebih akan tidak lengkap atau terhapus selama proses sirkulasi. Hanya versi pendiri yang merupakan versi paling lengkap di awal. Suara Chu Xiaobei bergetar karena kegembiraan, dan tatapannya pada Sulang bahkan lebih membara. Dia penasaran dengan obat yang dijual di Sulang God sebelumnya. Pada saat ini, saya merasa sangat terkejut, dan ada sedikit kebahagiaan. Ruxue dan Xianxian juga tahu bahwa catatan sejati dari Frozen Jade Immortal Yuan Zhenlu adalah latihan tingkat abadi yang dipraktikkan oleh Chu Xiaobei. Melihat bahwa dia tiba-tiba meningkatkan kemahiran latihannya ke tingkat dasar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa iri. Namun, Sulang berkata bahwa setiap orang memiliki bagian, dan jika mereka menginginkannya, Sulang secara alami akan memberikannya. Saya juga menyiapkan teknik tingkat abadi untuk Anda. Sulang melambaikan tangan pada Ruxue dan Xianxian, ayo, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagus, Ji Ruxue dan Murong Xianxian segera berlari dengan gembira, dan meletakkan wajah kecil mereka di depan Sulang. Ruxue, datanglah lebih dulu, latihan yang aku persiapkan untukmu adalah Jue Kelahiran Abadi. Setelah menguasai teknik ini, bahkan jika kamu belum menguasai aturan hidup, kamu akan memperoleh daya tahan baterai dan kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Sambil berbicara, Sulang mengulurkan tangannya ke dahi Ruxue dan mengaktifkan fungsi inisiasi. Setelah menarik napas, pemberdayaan selesai. Temperamen Ji Ruxue berubah tiba-tiba, penuh vitalitas tanpa akhir, membawa temperamennya yang muda, cantik, dan bersemangat hingga batasnya. Hanya berada di dekatnya akan terasa seperti angin musim semi, sangat nyaman. Sungguh teknik yang hebat, Ji Ruxue terkesima. Namun, dia tidak menggunakannya dengan gegabah, tetapi pertama-tama beradaptasi dengan teknik dan kekuatan baru, berperilaku sangat baik. Sulang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat Murong Xianxian. Xianxian, apa yang telah aku persiapkan untukmu adalah latihan tingkat abadi, The Immortal Code of Immortality in the Beginning. Ini bukan teknik bertarung, tetapi teknik khusus yang dapat meningkatkan bakat. Setelah berlatih latihan ini, kamu dapat meningkatkan bakatmu ke tingkat yang sangat diperlukan dengan bekerja sama dengan sumber daya yang kuberikan padamu dan menggunakan metode di dalamnya. The Immortal Code of Immortality in the Beginning tidak dapat mengubah bakat tubuh yang keruh milik Sulang, tetapi dapat mengubah bakat orang lain. Meskipun kualifikasi Murong Xianxian juga terbaik, itu sedikit lebih buruk daripada Wuxia. Sulang mendapatkan cara yang baik untuk meningkatkan bakatnya, jadi tentu saja dia ingin meningkatkannya. Tentu saja, metode latihan ini juga dapat meningkatkan metode latihan ke tingkat yang sempurna.
Jangan pernah berpikir tentang bakat seperti itu sebagai seorang kaisar dengan kualifikasi yang tak tertandingi. Kalau tidak, klan Wuxian bukanlah klan Xian, tetapi klan kaisar. Itu masih sangat kuat. Saat ini, Murong Xianxian mendengarkan kata-kata Sulang, dan hatinya langsung tergerak. Di kota Oriental Blue Star, kualifikasinya sangat bagus, tetapi di sini, dia penuh dengan kualifikasi. Belum lagi Dewa Bela Diri, bahkan Dewa Bela Diri, dan kebanyakan dari mereka tidak kekurangan kualifikasi. Pada titik ini, dia agak rendah, dan dia tidak pernah ingin membicarakan kualifikasinya. Pada saat ini, Sulang menanamkan teknik kultivasi untuk meningkatkan bakatnya, yang tidak diragukan lagi menyentuh hatinya. Berhenti bicara, tutup mata kalian. Suara lembut Sulang terdengar, dan segera menutupi dahinya dengan telapak tangan yang hangat. Si ramping mengangguk berat, dan menutup matanya. Segera setelah itu, Sulang akan memberikan kode abadi keabadian kepada Murong Xianxian. Murong Xianxian pertama-tama memperoleh latihan, dan duduk di sana dengan mata tertutup, dengan hati-hati memeriksa latihan, dan sudah familiar dengan latihan tersebut. Melihat bahwa ketiga wanita itu familiar dengan latihan tersebut, Sulang mengangguk puas. Sebenarnya, Sulang awalnya ingin mencoba untuk secara langsung mengindoktrinasi mereka dengan 10.000 cara menjadi satu, tanpa nama, latihan tingkat peri super yang menggabungkan latihan 3 digit. Namun, setelah perhitungan yang cermat, ia menemukan bahwa hanya ia sendiri yang dapat berlatih latihan fusi ini. Karena ia memiliki dasar untuk berlatih latihan ini. Fungsi bonus, Tungku Malming, yang Anda dapatkan saat Anda mengaktifkan fungsi seni bela diri sekali klik. Tetapi Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak memiliki dasar kultivasi ini. Jika mereka secara paksa menanamkan latihan tingkat abadi yang tidak disebutkan namanya ke dalam diri mereka, hasilnya pasti akan menjadi gosip dan kematian. Akhirnya, setelah pertimbangan yang cermat, Sulang memilih latihan yang berbeda untuk ketiga wanita itu. Saat menanamkan latihan kepada mereka di masa mendatang, Anda harus selalu memperhatikan jenis latihannya. Anda harus memilih dengan hati-hati, berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan jangan pernah mengejar kuantitas. Mereka tidak memiliki melting pot of 10,000 laws. Jika ada konflik atau sesuatu, mereka akan berakhir. Sulang memikirkannya, lalu kembali ke ruang pemurnian untuk melanjutkan pemurnian bagian-bagian senjata super humanoid. Namun, hanya 1 jam kemudian, tiba-tiba Chu Xiaobei datang ke pintu dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Sulang bertanya dengan sedikit aneh, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang latihan? Tidak, tidak ada. Lihat saja. Chu Xiaobei tampak sedikit gugup, dia mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi dan menyerahkannya kepada Sulang. Kartu giok komunikasi, mungkinkah? Sulang menyipitkan matanya, tatapannya menyapu kartu giok transmisi, dan dia tiba-tiba merinding. Aku melihat surat di slip giok. Chu Xiaobei, aku bisa dianggap mendapatkan informasi kontakmu untuk mengirim kartu giok. Kau melarikan diri dari klan abadi dengan diam-diam, dengan tenang, tetapi kami berada dalam malapetaka karenamu. Kau mengabaikan seluruh keluarga prajurit Suanyu, hanya demi kehidupan Goukuan, melarikan diri dari keluarga abadi dan menyinggung Kaisar Loyou. Meskipun klan Kaisar Loyou tidak melakukannya sendiri, ada banyak antek yang bersedia memimpin klan Kaisar Loyou. Klan abadi Suanyu dan klan Enam Dao tidak berbagi langit yang sama. Mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Mereka awalnya berimbang, tetapi mereka diam-diam menerima dukungan dari kekuatan yang tidak dikenal, mungkin Kaisar Loyou. Tidak hanya itu, ada 2 klan abadi Jueyin dan Suefeng yang mencoba menyenangkan klan Kaisar Loyou dan datang untuk menyerang klan abadi Suanyu. Klan abadi Suanyu kehilangan 1 kota dalam sehari, tenggelam di suatu tempat di malam hari, dan para prajurit terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya, semua berkat Chu Xiaobei-mu. Kamu gadis yang egois dan jahat, klan peri Suanyu sangat menyedihkan, aku tidak sabar untuk membunuhmu. Semuanya dimulai karena kamu. Jika kamu masih memiliki hati nurani, segera kembali ke klan abadi Suanyu, lalu pergi ke klan Kaisar Loyou untuk menundukkan kepala untuk mengakui dosamu dan berdoa memohon pengampunan. Seluruh bagian surat yang fasih ini penuh dengan fitnah yang tinggi dan menghina Chu Xiaobei, yang membuat orang marah. Xiaobei, bajingan mana yang mengirimimu pesan ini? Sulang menarik napas dalam-dalam, kartu giok di tangannya telah hancur menjadi bubuk. Sejak pertempuran Gua Iblis Wuyang,
dia tidak pernah begitu marah untuk waktu yang lama. Bahkan jika Xiao Lutian dan Li Feilou ingin melakukan sesuatu padanya berkali-kali, suasana hatinya setenang air. Namun, surat yang menghina Chu Xiaobei ini benar-benar menyinggung perasaannya. Aura pembunuh telah menyebar dalam ekspresi Sulang, dan mata lembut yang biasanya digunakan sudah membeku. Dalam nada yang tersirat dalam pesan ini, seharusnya Wuxian Xuandai, tetua agung dari klan Xuanyuxian. Chu Xiaobei marah, tetapi sedikit rumit. Orang tua itu tidak sepenuhnya salah. Aku memang penyebabnya. Itu semua karena kejahatannya. Jangan, bukan kamu penyebabnya. Penyebab bencana adalah klan Kaisar Loyou. Di saat yang sama, itu juga kelemahan klan Peri Xuanyu. Kaisar Loyou lah yang menindas yang lemah dan ingin menggunakan cara-cara yang curang untuk merebut ibu kotamu yang tak tertandingi. Rambut-rambut tua yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh, yang menyebabkan klan abadi Xuanyu jatuh di sini. Kamu tidak salah dari awal sampai akhir, bahkan jika tidak ada satu pun jejak. Kamu adalah kualifikasi yang tak tertandingi dan berkah dari batu giok yang dalam. Bencana itu terjadi karena mereka tidak dapat melawan musuh, tidak dapat melindungimu, dan tidak dapat membuatmu tumbuh dengan lancar. Itu adalah kata yang konyol untuk bersalah atas suatu kejahatan. Itulah alasan dan dalih bahwa yang kuat serakah dan ingin menindas yang lemah. Hati yang serakah, hati yang suka menindas, adalah penyebab terbesar, itu harus dihancurkan dengan kejam dan tuntas. Xuandai Wuxian si tua Mao, yang telah melemparkan semua tanggung jawab kepadamu, benar-benar lemah, tidak kompeten, kurang ajar, dan sangat konyol. Xuandai, si tua Mao ini, terlalu jauh di belakang patriark klan Xuanyuxian yang berani menanggung tekanan Kaisar Xuanyu Wuxian. Ketika Sulang menyela Chu Xiaobei, dia tidak ingin Chu Xiaobei dianiaya, jadi dia hanya memikul tanggung jawab yang seharusnya tidak dia tanggung. Chu Xiaobei juga merasa masuk akal setelah mendengar kata-kata Sulang. Jelas bahwa klan Kaisar Loyou mengingini kualifikasinya yang tak tertandingi, dan niatnya jahat, bahkan tidak terlihat. Semuanya salah dengan klan Kaisar Loyou. Adapun si tua Mao Xuandai, dia tidak bisa menahan tekanan. Sebaliknya, dia menghina Chu Xiaobei, junior ini, yang ekspresi yang sangat pengecut. Itu, sekarang klan Peri Xuanyu dalam masalah besar, haruskah aku kembali? Chu Xiaobei sangat ragu-ragu. Dia mengalami masa-masa sulit dengan klan Xuanyuxian, tetapi tidak bisa melupakan anggota keluarga yang membesarkannya. Juga Xuanyu Wuxian tidak bisa menahan tekanan kaisar dan membiarkannya melarikan diri. Hahaha, tentu saja aku ingin kembali. Xuandai tua sangat menghinamu, dia ingin membunuhmu. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu dan membunuh Mao tua yang lain-lain dan prajurit yang menyertainya. Lalu tiga ras abadi Liu Dao, Jueyin, dan Sue Feng dihancurkan lagi, dan akhirnya pedang itu menunjuk ke Kaisar Yu, kekuatan Yin tua, dan memotong kepalanya dengan pedang. Sulang Huo berdiri, penuh dengan aura pembunuh, matanya berkobar, seolah-olah dia akan melahap dunia. Sulang, melihat Sulang begitu marah pada dirinya sendiri, Chu Xiaobei ingin mengarahkan pedangnya ke Kaisar Wu, dan dia langsung tergerak. Belum terlambat, ayo berangkat sekarang, aku merasa mual ketika lelaki tua itu bertahan hidup sedetik lebih lama. Sulang melangkah maju, meraih pinggang ramping Chu Xiaobei, ruang di bawah kakinya bergetar beberapa saat, dan kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Chu Xiaobei, orang ini, sudah lama tidak memelukku. Selanjutnya, Sulang dan Chu Xiaobei muncul di langit di luar kota Kaisar Baiyue. Kota kekaisaran terbuka ini tidak hanya sangat makmur, tetapi juga salah satu pusat yang menghubungkan semua bagian dunia. Ada susunan teleportasi ke berbagai kaisar, termasuk Kaisar Loyou. Pada saat ini, Sulang memeluk Chu Xiaobei dengan wajah kemerahan dan berjalan keluar dari saluran metrik ruang angkasa. Para seniman bela diri di langit di sekitarnya terbang berurutan. Ya Tuhan, itu adalah dewa bela diri yang telah menguasai aturan ruang angkasa. Sungguh aturan ruang yang kuat, fluktuasi ruang yang kuat itu dapat dikendalikan dan ditekan hingga ke tingkat permukaan cermin. Master Wuxian ini benar-benar kuat. Lihat, wanita dalam pelukan Wuxian juga seorang dewasa yang hampir abadi. Yang hampir abadi mungkin yang terkuat di antara semua yang hampir abadi yang pernah kulihat, dan hanya Wuxian yang kuat itu yang dapat memiliki pendamping Tao yang sangat baik. Ya, aku benar-benar iri,
dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam Wuxian dalam kehidupan ini, sekuat orang dewasa itu. Jangan bermimpi, kamu berusia ratusan ribu tahun, kamu hanya bintang 6 Wusheng, dan ingin mengejar alam Wuxian. Beri kamu 10 juta tahun, kamu tidak dapat dibandingkan dengan orang dewasa itu. Hei, meskipun kamu sangat jahat, aku tidak bisa berkata-kata. Petik 2 petik 2. Sementara semua orang berdiskusi, Sulang membawa Chu Xiaobei dan terbang ke kota. Ini adalah kota Kaisar Baiyue. Kota yang sangat besar, kota yang makmur. Dalam pelukan Sulang, Chu Xiaobei memiliki sepasang mata yang indah. Meskipun dia lahir di klan Xuanyuxian yang melekat pada klan Kaisar Loyou, dia ditempatkan dalam lingkaran kecil untuk berkultivasi sejak dia masih kecil. Jadi dia belum pernah melihat kota kekaisaran. Ketika Sulang datang ke kota Kaisar Baiyue, dia diam-diam mengaguminya, dan tidak mengherankan jika Chu Xiaobei akan kagum. Kota ini benar-benar besar dan sangat makmur. Untuk membangun kota kekaisaran seperti itu tidak akan terjadi dalam semalam. Ekspresi Sulang samar, tetapi jika kamu menyukainya, aku akan menelepon kota Kaisar Loyou dan memberikannya kepadamu. Apa? Chu Xiaobei tercengang, ambil kota Kaisar Loyou dan berikan padaku. Ya, jika kau menginginkannya. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum tipis. Awalnya dia tidak ingin menyinggung Kaisar Wu, karena perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia tak terkalahkan, sulit untuk membunuh Kaisar Wu. Tapi sekarang berbeda, Sulang telah menguasai begitu banyak formasi tingkat Kaisar, hanya dengan menyempurnakan formasi, dia dapat menjebak seorang Kaisar bela diri hidup-hidup. Chu Xiaobei menjulurkan lidahnya dengan takjub, untuk menghancurkan kota kekaisaran di tingkat kuasosian. Aku khawatir hanya kau di dunia ini yang berani berpikir seperti itu. Itu adalah kota kekaisaran, sarang klan Kaisar Loyou. Dalam sejarah puluhan ribu tahun, kota Kaisar Wu hanya ditaklukkan beberapa kali. Pada dasarnya, hanya setelah Kaisar Wu jatuh, keturunannya tidak dapat mempertahankannya sebelum ditangkap oleh musuh. Tapi sekarang, Kaisar Loyou masih hidup dan sehat. Dia adalah eksistensi yang mendominasi miliaran makhluk hidup. Tapi, Chu Xiaobei juga tahu bahwa Sulang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pasti. Pada saat ini, meskipun Sulang tampaknya hanya berada di level abadi, dan kekuatan tempurnya yang biasa paling banyak dapat mencapai level abadi bela diri, dia benar-benar ingin melemparkan kartu hall-nya, mungkin seberapa kuat itu. Untuk menyelamatkan Jiruksue dan Murong Xianxian, Sulang mengelola kekuatan tingkat bijak bela diri jahat di Gua Iblis Wuyang di ranah seni bela diri Raja Belaka. Sulang adalah orang mesum besar yang tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Karena dia mengatakan ingin menjatuhkan kota Kaisar Loyou, dia sangat yakin. Berikan aku kota kekaisaran, ini mungkin salah satu hadiah terbaik di dunia. Ketika Chu Xiaobei memikirkan hal ini, keterkejutannya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Tetapi, karena mempertimbangkan Sulang, Chu Xiaobei tetap berkata, Sulang, jika tidak perlu, janganlah kita menyinggung Kaisar Luo Yu sampai mati. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Wu. Sekarang pertempuran di daratan utama akan segera terjadi. Jika kamu benar-benar ingin membunuh Kaisar Yu Wu, aku khawatir istana Kaisar Wu, Suan Dautai, alam Kaisar King Yu, dan kekuatan lainnya tidak akan setuju. Kaisar Loyou Wu juga seorang Kaisar Wu yang sudah lama. Dia tidak dapat dibunuh, tetapi dia tersinggung sampai mati, yang akan menjadi bencana besar. Sulang baru saja mendapatkan pijakan di Tanah Selatan, dan dia dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di benua Changlan. Dan Kaisar Loyou Wu adalah seorang Kaisar Wu yang sudah lama. Selain kekuatannya sendiri, koneksinya tidak sebanding. Dengan Sulang, jika dia tidak dapat dibunuh, itu akan sangat merepotkan. Tapi, Sulang masih tidak berencana untuk melepaskan Kaisar Luo Yu. Seseorang menindas kita, apakah kita harus bersabar? Senyum sinis muncul di sudut mulut Sulang. Kaisar Loyou Wu memang seorang kaisar veteran, dengan pengaruh yang dalam dan koneksi yang kuat. Mungkin beberapa kaisar akan membantunya. Tetapi bagaimana jika aku membunuhnya dalam waktu singkat? Biarkan latar belakangnya membuat jaringannya tidak mungkin diperluas. Pada saat itu, Luo Yu sudah mati dan tidak dapat hidup kembali. Para Wudi itu masih akan mencariku dengan putus asa. Aku takut, melihat bahwa aku membunuh Kaisar Loyou Wu. Aku hanya berani menjatuhkan beberapa kutukan di hatiku,
tetapi tidak berani menjadi musuhku, karena mereka juga manusia, dan mereka juga takut mati. Aura pembunuh dalam suara Sulang menjadi semakin kuat, dan dalam kata-katanya, Luo Yu, Kaisar Wu yang lebih unggul, telah dijatuhi hukuman mati. Bunuh Kaisar Wu Yu Luo dalam waktu singkat. Jika ini bisa dilakukan, itu akan berhasil. Chu Xiaobei menatap Sulang dengan mata yang cemerlang, sekarang kau pasti akan membunuh Lo You, kekuatanmu telah tumbuh terlalu cepat. Kurang dari 2 bulan sejak dia bertemu Sulang. Namun, Sulang telah melambung dari level Wuwang ke titik di mana dia dapat membunuh Wudi, yang luar biasa. Jenderal Wudi, bahkan yang tercepat, harus melalui 5 atau 6 juta tahun latihan yang melelahkan sebelum dia dapat mencapai tujuan besar ini. Sebenarnya, kekuatan tempurku belum mencapai ranah Kaisar Wu. Sulang berkata dengan ringan, yang bisa kulakukan adalah menggunakan cara eksternal untuk membunuh Kaisar Wu. Itu juga sangat menakutkan. Chu Xiaobei tidak bisa berkata-kata, membunuh Kaisar Wu dengan level kuasosian jelas merupakan prestasi yang tidak ada sebelumnya dan sesudahnya. Hahaha, Sulang mengangkat bahu sambil tersenyum, aku telah melakukan terlalu banyak prestasi semacam ini, dan aku tidak merasakan apapun. Ya, kamu adalah mesin ajaib. Chu Xiaobei mengangguk dan berkata dengan keyakinan yang dalam, apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin saat kamu menaruhnya di tubuhmu. Jangan memujiku seperti itu, aku akan melayang. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia segera menunjuk ke Kaisar Dao di kota Kaisar Baiyue, susunan teleportasi berada di sebelah barat prajurit Kaisar. Apakah pintu itu adalah prajurit Kaisar? Dibandingkan dengan keberadaan Kaisar Wu, yang menjaga seluruh kota Kaisar Bulan Putih, itu benar-benar kuat. Chu Xiaobei menatap gerbang Kaisar Baiyue dengan heran, lalu melihat ke barat, dan melihat aula besar es dingin yang membentang puluhan mil. Tempat itu adalah pusat transfer kota Kaisar Baiyue, yang menghubungkan kota-kota besar. Aku akan menyempurnakan prajurit kekaisaran di masa depan. Lagi pula, itu bukan hanya seorang kaisar. Sulang tersenyum tipis, dan segera terbang menjauh dengan Chu Xiaobei di tangannya, dan jatuh di depan aula es beku. Orang-orang datang dan pergi, ikan dan naga bercampur, Anda dapat melihat banyak ras yang kuat di benua Changlan. Orang-orang dari ras tingkat rendah pada dasarnya tidak memenuhi syarat dan mampu untuk datang ke sini. Meskipun Chu Xiaobei adalah seorang pejuang yang lahir dan dibesarkan di benua Changlan, ia juga memperoleh banyak pengetahuan. Segera, Sulang menurunkan Chu Xiaobei dari pelukannya. Kemudian ia menggunakan aturan imajiner dan metode lain untuk menyamarkan dirinya dan menjadi seorang pria tampan berkibar putih. Alasan utamanya adalah bahwa Sulang khawatir bahwa Kaisar Lo You telah melihat potretnya, dan jika ia hanya lewat, ia mungkin akan terkejut. Kesannya tentang Kaisar Luo Yu hanyalah sebuah nama, dan ia perlu tahu lebih banyak tentang orang ini. Setelah menyelesaikan penyamaran, keduanya berjalan ke aula utama dan menemukan susunan teleportasi ke klan abadi Suanyu. Kaisar Lo You akan membunuh. Tetapi sebelum itu, ia masih membunuh Suandai tua yang menjijikkan dan memuntahkan amarahnya, dan kemudian memperbaiki nama Chu Xiaobei. Dengan cepat, teleportasi berkedip. Sulang dan Chu Xiaobei berbaur dengan sekelompok pelancong dan menghilang dari tempat mereka berada. Saat berikutnya, keduanya muncul di tengah benua Changlan, di wilayah klan abadi Suanyu di bawah klan Kaisar Lo You, dan di subkota yang jauh dari kota abadi Suanyu. Kota Kaisar Baiyue bercampur dengan naga dan ikan, dan tidak mengelolanya karena kekuatannya. Namun klan abadi Suanyu tidak begitu berani. Mereka tidak hanya menyiapkan susunan teleportasi di subkota, tetapi juga menyiapkan sejumlah besar metode deteksi untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada para prajurit yang datang dan pergi. Terlebih lagi, klan Suanyuxian menderita kerugian besar dalam pertempuran baru-baru ini dengan klan Liu Daoxian dan kehilangan banyak wilayah, jadi pemeriksaan keamanannya sangat ketat. Sulang berfokus pada aturan imajiner, dilengkapi dengan berbagai aturan lain, dan penyamaran yang dibuatnya tidak dapat dideteksi oleh klan abadi Suanyu. Namun, Chu Xiaobei tidak berpura-pura, dia juga tidak perlu berpura-pura, dia tidak perlu bersikap licik ketika dia kembali ke klan peri Suanyu. Setelah Sulang dan Chu Xiaobei keluar dari susunan teleportasi, Chu Xiaobei, klan Wusheng Suanyu yang menjaga susunan teleportasi segera mengenalinya. Karena di bawah khotbah Suandai Wuxian, potret kutukan Chu Xiaobei ini telah menyebar ke seluruh klan Suanyuxian. Pada saat yang sama, Mao tua yang tidak berguna itu juga mempublikasikan teori,
penyebabnya, membuat semua orang tahu. Orang-orang klan Suanyu yang bodoh itu juga berpikir bahwa penyebab Chu Xiaobei menyebabkan klan Kaisar Loyou yang jahat mengalami malapetaka. Melihat bahwa klan Suanyu akan segera dihancurkan. Chu Xiaobei, kau kembali. Orang suci bela diri itu berteriak lagi, tidak melihat kelembutan dari klan yang sama, tetapi kebencian yang mendalam. Pada saat yang sama, orang-orang klan Suanyu di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka, dan melihat ke arah Wu Sheng itu bersama dengan suara itu. Apa? Chu Xiaobei kembali. Di mana Jalang Bau itu? Minggir, gadis egois itu membunuh ayahku, aku ingin membunuhnya. Orang ini bahkan berani kembali, menangkapnya dan menyerahkannya kepada Kaisar Loyou, malapetaka klan abadi Suanyu kita akan segera lenyap. Ya, tangkap dia, jangan biarkan dia lari lagi. Petik 2. Petik 2. Satu persatu prajurit klan Suanyu bergegas dari sekitar, menatap Chu Xiaobei dengan kejam. Para prajurit asing itu tampak pandai dalam pertunjukan, memegang lengan mereka dan menunjuk ke samping.